adalah satu contoh bahwa NU saja dirampok ini. NU dirampok dari dalam. Fik ini adalah NU dirampok. Dan juga jamaahnya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau orang-orang Nahdiyin juga direbut oleh mereka dan akhirnya didoktrin dengan kajian-kajian leluhur para habaib yang tidak ada hubungannya dengan akidah NU Nahdlatul Ulama. Ini adalah fakta. Maka dari itu saatnya kita yang pribumi Indonesia bersama ulama-ulama Nusantara yang mengikuti tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini berusaha bersih-bersih NU, mengembalikan NU secara murni tanpa campur tangan para habaib. Kenapa? Faktanya para habaib ini juga banyak melakukan kejahatan di NU. Mereka banyak yang bilang bahwa Banser itu bobrok, banyak mereka yang bilang. Mereka tidak sependapat dengan pimpinan Ansor, banyak. Bahkan membelokkan sejarah NU juga ada, malah wali dari para habaib membelokkan sejarah NU, memalsukan makam. Ini kini masih belum membuka hati dari antek-antek habaib tersebut. Maka dari itu saatnya membersihkan NU dari kotoran-kotoran para Ba'alwi agar menjadi NU yang bersih, NU yang NKRI, yang NKRI harga mati dengan sebenarnya. Kalau memang orang-orang NU, ulama-ulama Nusantara yang berada di NU itu masih berpegang teguh NKRI harga mati, ya seharusnya tidak pro pada habaib, tidak membela habaib. Mereka sudah membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah bangsa, membelokkan nama-nama para pahlawan dibaalwikan, dan makam-makam pahlawan yang dibaalwikan, makam-makam tokoh Indonesia yang dibaalwikan. Ini masih berkelit. Sungguh ini sangat ironi bagi kami yang mengikuti tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Panggilan Islami Channel. Sehat walafiat ya. Mudah-mudahan senantiasa selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara Panggilan Islami Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya masih menyampaikan tentang polemik nasab ya, yaitu mereaksi sebuah video polemik nasab, di mana kalau kita simak beberapa video yang lalu ya, jadi NU ini ternyata sudah terbagi dua ya. Ada NU Ba'alawi, ada NU Ulama Nusantara. Jadi NU garis lurus lah, Ulama Nusantara. Kenapa? Sebab di tubuh organisasi PBNU banyak organisasi-organisasi PBNU yang diketuai, dipegang oleh para Ba'alawi. Yaitu adalah NU Ba'alawi. Sampai ada berapa? Ada 9 kalau tidak salah. Kemudian masih ada organisasi di PBNU yang dipegang oleh atau diketuai oleh para ulama Nusantara. Ini yang belum diganti ini. Mungkin beberapa saat lagi akan diganti oleh ketua PBNU nih. Sebab ketua PBNU lebih asik dengan Ba'alawi gitu katanya ya. Jadi sudah tidak asik dengan para ulama Nusantara. Ketua PBNU ini lebih asik dengan para
Ba'alawi, maka Ba'alawi yang dipilih diangkat menjadi pengurus organisasi di Nahdlatul Ulama ya. Dan kemudian upaya kita dan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, tidak boleh, sebab NU didirikan oleh para ulama Nusantara dan tidak ada Ba'alawi ya, tidak ada. Ini menurut sejarah yang saya ketahui, yang saya baca dan yang saya dengar dari para ahli sejarah ya, bahwa bahwa NU didirikan oleh para ulama-ulama Nusantara dan tidak ada campur tangan ulama atau Ba'alawi satupun ya. Jadi dari mulai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Abdullah ya, dan seterusnya, itu adalah ulama-ulama Nusantara tanpa ada satupun Ba'alawi dan tidak ada campur tangan Ba'alawi di situ, walaupun mereka mengklaim katanya bahwa pendirian NU itu seizin kepada Ba'alawi. Itu kan kedustaan ya, itu kebohongan yang tersebar ya, kebohongan sejarah ya, yang jelasnya bahwa berdirinya PBNU ini ya mutlak atas prakarsa dari ulama-ulama Nusantara. Nah, upaya kita adalah kita harus membersihkan NU dari Ba'alawi. Sekecil apapun BNU ini tidak boleh ada Ba'alawi. Sebab pada awalnya NU tidak ada campur tangan Ba'alawi. Baik sahabat, rupa-rupanya saudara-saudara dan sahabat semua pun setuju ya untuk membersihkan semurni-murninya NU ini dari para Ba'alawi. Baik sahabat dan saudara-saudaraku, mudah-mudahan upaya-upaya para ulama, para kiai, para santri ya, para tokoh masyarakat, para tokoh ulama yang berupaya untuk memurnikan NU dari campur tangan Ba'alawi, mudah-mudahan mendapat kemudahan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, mari kita ikuti bagaimana penuturan seorang ulama tentang PBNU, NU Ba'alawi dan NU Nusantara ini ya. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri segala kemudahan, Allah beri rezeki yang banyak, dan Allah beri usia yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pribumi Indonesia dan kelompok para habaib, yang mana pribumi Indonesia punya pengikut dan para habaib di NU juga punya pengikut. Ini adalah fakta. Dari mana itu bisa dibelah? Pembelahnya adalah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tesis Kiai Imad ini memberikan pencerahan bahwa di dalam NU itu ada kotoran. Kotoran apa? Kotoran orang-orang yang numpang di NU, tapi yang disampaikan oleh mereka bukan masalah NU, bukan masalah muasis NU, bukan perjuangan NU, bukan sejarah NU, bukan ulama-ulama Nusantara, tapi yang disampaikan oleh pro habaib dan para habaib di NU adalah datuk-datuk mereka dan para leluhur mereka yang tidak ada hubungannya dengan NU. Ini adalah fakta. Dan para habaib ini bukannya tidak didukung oleh para ulama, justru didukung. Padahal ini fakta, tidak ada gunanya para habaib di NU. Fakta ini justru didukung. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melihat beberapa kebobrokan dari oknum habaib, akhirnya ingin tahu benarkah para habaib ini yang tingkahnya sangat membuat sakit seluruh umat dari kelompok Nahdliyin ini memang keturunan Nabi apa tidak? Maka perlu verifikasi. Yang akhirnya beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini melakukan penelitian
dengan mengkaji kitab nasab, faktanya berdasarkan kitab nasab ternyata para habaib Ba'alwi di Indonesia tidak terverifikasi menjadi keturunan Nabi alias batal sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan justru yang masih mengakui bahwa para habaib ini adalah keturunan Rasulullah, itulah orang-orang yang besok akan bertanggung jawab karena telah menasabkan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi yang bukan nasab Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, dengan dinonaktifkannya, artinya ada yang bilang Kiai Imad dipecat dari PBNU, ada yang bilang Kiai Imad sudah tidak dipakai lagi di NU, itu semua tidak jadi masalah. Yang jelas ini menunjukkan bahwa NU sudah dikuasai oleh Ba'alwi. Sekali lagi, NU sudah dikuasai oleh Ba'alwi dan antek-anteknya begitu. Di PBNU ini sudah dikuasai oleh Ba'alwi dan antek-anteknya. Yang jelas antek-antek Ba'alwi atau pembantu-pembantu Ba'alwi ya orang-orang Indonesia. Kalau dulu orang Belanda itu menjajah Indonesia, antek-anteknya pembantu-pembantu dari para Belanda itu ya orang Indonesia sama. Namun pada hari ini tetap antek dari para habaib ya ulama-ulama Indonesia atau ulama-ulama Nusantara. Tapi juga banyak ulama-ulama Nusantara yang mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia hakul yakin, bukan keturunan Rasulullah. Berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sesuai dengan kitab nasab yang telah diteliti dan juga kajian ilmiah tes DNA fik, mereka Ba'alwi habaib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah. Jelas, lugas, fakta dan ilmiah, namun mereka tidak bisa menerima semua ini. Itulah anehnya, baik para habaib, pro habaib, dan para ulama yang menjadi antek-antek pembantu-pembantu habaib di Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah satu contoh bahwa NU saja dirampok ini. NU dirampok dari dalam. Fik, ini adalah NU dirampok. Dan juga jamaahnya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau orang-orang Nahdiyin juga direbut oleh mereka dan akhirnya didoktrin dengan kajian-kajian leluhur para habaib yang tidak ada hubungannya dengan akidah NU Nahdlatul Ulama. Ini adalah fakta. Maka dari itu saatnya kita yang pribumi Indonesia bersama ulama-ulama Nusantara yang mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini berusaha bersih-bersih NU, mengembalikan NU secara murni tanpa campur tangan para habaib. Kenapa? Faktanya para habaib ini juga banyak melakukan kejahatan di NU. Mereka banyak yang bilang bahwa Banser itu bobrok, banyak mereka yang bilang. Mereka tidak sependapat dengan pimpinan Ansor, banyak. Bahkan membelokkan sejarah NU juga ada, malah wali dari para habaib membelokkan sejarah NU, memalsukan makam. Ini kini masih belum membuka hati dari antek-antek habaib tersebut. Maka dari itu saatnya membersihkan NU dari kotoran-kotoran para Ba'alwi agar menjadi NU yang bersih, NU yang NKRI, yang NKRI harga mati dengan sebenarnya. Kalau memang orang-orang NU, ulama-ulama Nusantara yang berada di NU itu masih berpegang teguh NKRI harga mati,
ya seharusnya tidak pro pada habaib, tidak membela habaib. Mereka sudah membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah bangsa, membelokkan nama-nama para pahlawan dibaalwikan, dan makam-makam pahlawan yang dibaalwikan, makam-makam tokoh Indonesia yang dibaalwikan. Ini masih berkelit. Sungguh ini sangat ironi bagi kami yang mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, kita perlu mengingat bahwa Bayai As'ad Syamsul Arifin pernah berpidato atau menyampaikan fatwanya, bila ada seseorang, baik kiai atau siapapun, walaupun itu PBNU, walaupun itu anak saya sendiri umpamanya, jadi walaupun itu kiai, pimpinan PBNU, atau putra dari Yai As'ad sendiri, kalau yang disampaikan itu merugikan NU, jangan diikuti. Ini adalah pesan Bayai As'ad Syamsul Arifin. Kalau ada kiai, apalagi habaib, kalau ada kiai, bahkan saya sendiri, kata Bayai As'ad, atau anak-anak saya, atau PBNU, bila berpidato merugikan NU, jangan diikuti. Bila merugikan NU, jangan diikuti. Kalau menurut saya sendiri, hari inilah terjadi. NU dikuasai oleh orang-orang yang sebenarnya bukan orang NU, sehingga di dalamnya diisi akidah-akidah yang bukan akidah NU. Kita jangan diam. Kita harus membersihkan semua itu sebersih-bersihnya dan sebisa mungkin. Masalah hasil kita pasrahkan sama Allah, karena kenyataannya semuanya sudah berbelok dari arah NU yang sebenarnya. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.